Tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Biren, melihat pembangunan jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU dan dibantu oleh TNI, dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik. Diharapkan dalam 1 minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka. Kemudian saya dapat laporan kondisi memang cukup memprihatinkan. Ya, sawah juga banyak yang rusak. Menteri Pertanian ada di sini? Tidak ada ya? Oke, kemudian nanti dicatat aja. Kemudian bendungan-bendungan cukup banyak yang jebol ya, yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Jadi irigasi ini sangat penting nanti. Kemudian gubernur dan para bupati melaporkan cukup banyak perumahan yang harus kita bantu untuk dibangun kembali. Tapi secara umum sementara saya melihat kegiatan kita cukup masif, responsif ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan karena kondisi alam juga masih harus kita perhatikan. Mungkin ada hal-hal yang mau dilaporkan ke saya secara khusus, Pak Gubernur atau para menteri. Silakan. Kepala BNPB, silakan. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak-Bapak Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, dan Bapak Ibu sekalian para direktur. Izinkan kami menyampaikan laporan per hari ini Bapak Presiden. Kami laporkan untuk korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang, hilang 392 orang, mengungsi 975.000 orang, 079 orang. Itu rinciannya. Ini di tiga provinsi. Ya. Baik Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya. Untuk di Aceh sendiri yang meninggal dunia 366 orang, hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang. Kemudian kami laporkan per provinsi Bapak Presiden. Yang pertama untuk Aceh kami laporkan untuk yang terisolir, daerah yang masih cukup berat, ada 2 kabupaten di Aceh ini adalah Bener Meriah dan Aceh Tengah Bapak Presiden. Karena gampong atau kelurahan yang terdampak itu masih ratusan, ada untuk Bener Meriah 232 desa atau gampong, Aceh Tengah 295 desa di 14 kecamatan. Tetapi yang lainnya seperti Aceh Tamiang yang kemarin belum bisa masuk, sekarang sudah relatif sudah bisa masuk bantuan dari darat, meskipun jumlah gampong yang terdampak juga masih 216 gampong. Kemudian untuk Aceh Tamiang. Kemudian kami masuk ke akses jalan nasional yang masih putus. Yang menonjol ada 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama adalah ruas jalan Merudu ke batas Pidijaya. Di situ ada jembatan Merudu, itu masih putus. Kemudian yang Bapak Presiden tadi tinjau, itu adalah kota Biren yang menghubungkan Biren dengan Bener Meriah. Itu namanya jembatan Tepin Mane.
Kemudian ada satu lagi Bapak Presiden, yaitu ruas jalan Kota Biren dan Aceh Utara. Itu juga masih putus sehingga mengakibatkan ada 2 kabupaten kota di Biren dan Aceh Tengah ini masih belum bisa diakses lewat darat. Tapi ini masih dikerjakan terus oleh Bapak Menteri PU dan Satgas Gabungan. Mungkin nanti berkenan juga Bapak Menteri PU akan menjelaskan proses sampai per hari ini. Kemudian kami laporkan stok logistik. Jadi kami punya stok logistik di masing-masing provinsi. Untuk di Aceh sendiri, stok logistiknya ada di sini yang terpusat di Bandara Iskandar Muda. Ini yang per hari ini sudah tersalur ke daerah kabupaten kota sebanyak 166,8 ton. Kemudian buffer stoknya 103,7 ton. Ini adalah yang barang-barang memang membolehkan atau memerintahkan kita untuk menyalurkannya ke daerah. Banyak juga yang langsung ke daerah kabupaten kota, tidak melalui posko kami. Sehingga tentu saja di lapangan ini lebih banyak lagi Bapak Presiden. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah tersalur, jadi bukan hanya permakanan, tapi juga meliputi kebutuhan dasar daripada seluruh masyarakat terdampak, termasuk pakaian dan sebagainya. Kemudian kami laporkan jaringan komunikasi Bapak Presiden dari 18 kabupaten kota yang terdampak di Provinsi Aceh. Ini 15 sudah mulai pulih, ada 5 yang masih menggunakan internet WiFi Starlink untuk mengkoneksikannya, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang. Ini secara berangsur-angsur akan kita normalkan sehingga masyarakat ini bisa berkomunikasi keluar. Tetapi tidak ada lagi yang sama sekali tidak bisa berkomunikasi karena sudah kita dorong internet Starlink dari berbagai kementerian lembaga dan masyarakat. Kalau itu kampung-kampung yang sekian ratus masih belum tembus darat sudah bisa wifi. Wifi-nya sudah bisa terbatas, Pak Bapak Presiden. Jadi sekarang kantor-kantor Kodim, kantor bupati, kantor-kantor pemerintah itu tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping mendapatkan logistik, mereka juga mendapatkan sinyal begitu Pak Presiden. Tentu saja masih kurang. Ini akan kita terus dorong Pak Presiden. Nanti kami akan laporkan barang-barang yang sangat diperlukan yang mendesak untuk 3 provinsi tersebut. Kami laporkan untuk listrik di Provinsi Aceh ini dari 23 kabupaten kota per hari ini 81% Bapak Presiden. Ini akan terus diupdate. Tadi kami mendapat arahan dari Bapak Menteri SDM, besok siang jam 12.00 seluruh Aceh ini sudah 100%. Kemudian Alhamdulillah. Siap. Kemudian di Rut PLN bisa Pak, kalau sampai malam ini Pak, untuk Aceh Tengah nyala jam 20.30 Pak, Aceh Tengah. Kemudian Bener Meriah itu nyalanya jam 20.45. Kemudian Aceh Tamiang jam 20.30 itu sudah nyala semua Pak. Kemudian untuk Banda Aceh Pak, untuk bisa full 100% itu besok siang sampai besok malam. Kalau malam ini baru 95%. Oke. Gayo Lues ini tadi pagi sudah nyala Pak. Gayo Lues tadi sudah nyala. Sekarang tinggal kita butuh waktu 12 jam untuk menjadi puncak sehingga tidak ada persoalan lagi pada aliran. baik, izin kami lanjutkan Bapak Presiden. Untuk air bersih ini masih ada beberapa yang masih belum lancar karena sumber air bersihnya terkena banjir Bapak Presiden. Ada di Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lok-Sumawe, Biren, Pidijaya, dan Bener Meriah. Ini tentu saja juga terus dilaksanakan perbaikan. Nanti Menteri PU juga akan melaporkan terkait perbaikannya per hari ini. Kemudian BBM kami laporkan Bapak Presiden untuk Aceh Tamiang. Ini Aceh Tamiang memang yang semula paling parah Bapak Presiden. Tapi tadi sudah kami laporkan karena sekarang sudah tembus jalan darat sehingga kondisinya sedikit demi sedikit membaik begitu. Ini 3 dari 7 SPBU di Aceh Tamiang sudah bisa beroperasi, 4-nya masih perbaikan. Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, PD sudah 100% SPBU beroperasi.
Banda Aceh bagian barat juga 100% normal. Bener Meriah, Aceh Tengah ini memang yang tadi kami laporkan masih terisolir, dan Gayo Luas ini masih dikirim lewat udara. Nah, untuk BBM ini kami juga bisa mengirimkan lewat udara, Bapak Presiden. Kemarin kami kirimkan dari Bandara Kuala Namu menggunakan pesawat Hercules. Ada beberapa syarat, yaitu drumnya harus baru dan segel, tutupnya harus disegel, tapi bisa lewat udara. Nah, kami akan coba itu juga mendarat di mana? Mendarat di mana? mendarat di Bener Meriah di Bandara Rembele, Bapak Presiden. Itu Bandara Rembele, Hercules bisa mendarat ya? Hercules pakai Hercules, Bapak Presiden kemarin. Siap. Hari ini sudah tergeser satu truk tangki maupun 12 km Bapak dari Suwodo, Medan menuju ke Rembele. Kemudian isinya sudah dipenuhi up to 12.000. Bisa tembus. Pakai Hercules. Oh, pakai Hercules. Hercules, Pak. Iya, pakai. Kemudian untuk Pertalite ada 25 ton dan solar 25. Jadi ada 10.000 liter solar maupun Pertalite yang dulu pakai Hercules. Siap. Kemudian LPG juga ini yang Aceh Tengah masih terkendala, Bapak Presiden. Tadi kami sudah mendapat arahan dari koordinasi dengan Direktur Pertamina, mungkin juga ini nanti dibahas khusus untuk Aceh Tengah, karena Aceh Tengah itu memang sebelum jembatan itu tersambung, ini masih belum bisa didatangi dari mana-mana, harus terpaksa lewat udara. Kami laporkan untuk seluruh daerah terisolir meskipun ratusan, logistik semuanya sudah masuk, Bapak Presiden. Meskipun jumlahnya mungkin harus terus ditambah karena hanya lewat udara, terbatas dari segi kapasitas. Itu kampung-kampung yang terisolasi Semuanya sudah didorong logistik pakai pakai udara. udara, baik didaratkan helinya maupun secara airdrop, Bapak Presiden. Airdrop. Siap. Airdrop pakai payung barang. Ada yang pakai payung, jadi kami tidak ada lagi yang dilempar ke bawah, begitu Bapak Presiden. Kita helikopter kita bisa pakai ini nggak ya? Sling load. Ada sling loadnya. Mungkin sling load lebih banyak dan lebih cepat ya. Kami mengirimkan satu genset besar, Bapak Presiden, Pakai sling load? pakai sling load, Oke. didaratkan di Aceh Tengah. Bagus. Siap, pakai pesawat MI, Bapak. Kemudian fasilitas kesehatan, Bapak Presiden, kami laporkan ini untuk rumah sakit umum dari 65 yang rusak ringan 7, rusak sedang 17, rusak berat 1, sudah beroperasi 58. Tidak beroperasi secara penuh ada 6, 1 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Untuk jumlah puskesmas, ini dari 309 puskesmas, sebagian besar sudah beroperasi, 251 puskesmas, ada yang tidak beroperasi 58. Kemudian kami masuk untuk dukungan alutsista, Bapak Presiden. Ini cukup baik di angkatan, baik di darat, laut, udara. Ini kami untuk udara saja, untuk di Aceh ini kami ada 15 heli dan 7 pesawat, baik milik TNI, milik Polri, maupun kami adakan dari swasta. Seperti contoh kemarin untuk mengangkut genset besar ke Bener Meriah, Aceh Tengah yang terisolir, kami harus menggunakan heli Sikorsky, itu bisa masuk ke Aceh Tengah. Itu di Aceh saja berarti ada 22 helikopter ya? Siap, betul Bapak Presiden. Kemudian untuk data yang kerusakan, Bapak Presiden, ini kami sudah mulai mendata. Ini secara per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546. Baik yang rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir, kemudian rusak sedang dan rusak ringan. Itu kami untuk menentukan rusak sedang dan ringan ada kriterianya. Kemudian jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, termasuk juga kerugian lahan pertanian, ternak, sawah, kebun, tambak, dan perkantoran. Tentu saja data ini belum akurat, Bapak Presiden, masih terus kami lengkapi. Kami berkoordinasi dengan Kementerian PU. Tadi dari Bapak Menteri PU khusus untuk Aceh saja, pemulihan sampai dengan saat ini kondisi seperti semula membutuhkan anggaran 25,41 triliun.
Selanjutnya kami masuk Sumatera Utara, Bapak Presiden. Sumatera Utara yang masih terisolir tinggal 2 kabupaten dari 18 kota yang terdampak, 7 desa terisolir. Ini Humbang Hasundutan 1 kecamatan dan Tapanuli Utara ada 7 kecamatan. Kemudian Tapanuli Utara yang dua kabupaten kota yang masih tadi katakan terisolir, ini ada 2 kecamatan yang Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan ada 6 kecamatan. Ini semuanya juga sudah didistribusikan logistik lewat udara. Untuk jalan yang masih belum tembus Tapanuli Utara, ini adalah 1 jalur Bapak Presiden dari Tapanuli Utara ke Tapanuli Tengah lewat Sibolga. Itu masih ada daerah Adian Koting. Ini sedang dikerjakan terus Bapak Presiden, baik oleh Kemenpu maupun Satgas TNI. Per hari ini mungkin Satgas sudah bisa masuk 40 km lebih, karena begitu saya tinggal ke Aceh kemarin sudah 38 km. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, 1 minggu dari sekarang ini sudah bisa tembus. Sehingga kalau ini bisa tembus, Tapanuli Tengah yang Bapak Presiden datang dengan Sibolga ini sudah pulih hampir 100% Bapak Presiden. Meskipun Tapanuli Tengah dengan Sibolga ini sekarang logistik, air, listrik tidak masalah karena bisa disuplai lewat laut. Kemudian untuk jalan Tapanuli Selatan ke Mandailing Natal ini belum bisa dilewati roda 4, tetapi roda 2 sudah bisa melewati. Kalau Mandailing Natal dari Sumatera Barat bisa tembus nggak? Secara umum bisa Bapak? Dari selatan? Bisa dari selatan. Sudah bisa tembus Bapak. Kemudian logistik di Bandara Silangit, Sumatera Utara juga banyak Bapak Presiden, yang sudah terdistribusi 193 ton, buffer stoknya juga masih ada 165 ton, baik pangan minum, sandang, sarana kebersihan, logistik, dan alat komunikasi. Kemudian jalur komunikasi di Sumatera Utara ini sudah pulih 100% Bapak. Kemudian untuk listrik ini terakhir per sore ini 99,9% dari Bapak Direktur Utama PLN, karena ada 2 desa, yaitu Desa Tuka dan Desa Sorkang ini masih padam karena 2 desa itu masih terkena banjir. Oh, Desa Tuka barusan katanya sudah menyala Bapak Presiden, jadi tinggal 1 saja Desa Sorkang. Kemudian untuk PDAM di Sumatera Utara, ini datanya Bapak Presiden, Mandailing Natal 100%, Tapanuli Selatan 90%, yang masih agak berat Tapanuli Tengah. Tadi itu Bapak Presiden yang kami laporkan karena masih ada daerah yang terisolir, nunggu tembus dulu jalan daratnya sehingga nanti listrik juga arus pendek bisa dipasang di situ. Kemudian kami laporkan untuk alutsista di Sumatera Utara juga cukup, baik darat, laut, dan udara. Dan mungkin nanti setelah beberapa hari ke depan, setelah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah nanti sudah lebih baik, sebagian kami geser juga ke Aceh Bapak Presiden. Kemudian untuk data sementara untuk wilayah Sumatera Utara, datanya seperti itu Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mengembalikan kondisi semula. Ini rehabilitasi rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar 12,88 triliun. Tentu saja data ini masih terus kami perbaiki secara terus-menerus. Kemudian Sumatera Barat, Bapak Presiden, kami laporkan kondisinya sudah lebih baik. Tinggal dua kabupaten yang ini masih penanganan khusus, yaitu Agam. Ini ada beberapa kecamatan, ada 5 nagari yang masih terisolasi, dan pesisir selatan ada 1 kecamatan dan 3 nagari yang terisolasi. Kemudian juga untuk daerah terdampak, ini 2 kabupaten, pesisir selatan dan Agam, ada beberapa nagari. Ini pun kami sudah drop logistik secara terus-menerus. Di pesisir selatan yang masih lewat udara, tetapi yang di Agam di samping lewat udara juga bisa lewat darat dan bisa lewat laut, lewat air gitu. Kemudian kami laporkan untuk jalur transportasi di Sumatera Barat, untuk jalan nasional tinggal 1 yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi lewat Lembah Anai Bapak Presiden. Tapi tidak terputus sama sekali karena untuk menuju Padang ke Bukit Tinggi itu bisa ada jalan-jalan alternatif.
Kemudian untuk jalur provinsi, ini yang masih dikerjakan adalah jalur provinsi dari Cincin Padang Pariaman ke Malalak Agam. Ini 3 minggu lagi selesai. Kemudian dari Padang luar Bukit Tinggi menuju Maninjau, ini pun masih dikerjakan. Informasi dari Kemenpu 1 minggu lagi selesai. Logistik sama Pak Presiden, lengkap di Bandara Internasional Minangkabau. Per hari ini sudah tersalur 98,8 ton dan kami masih punya sisa 24,12 ton. Untuk komunikasi di Sumatera Barat sudah pulih 100%. Kemudian listrik ini juga sudah pulih 100%. Untuk air secara perlahan masih ada 21 kecamatan dan 7 kabupaten kota yang masih dipulihkan. Kemudian untuk alutsista membantu dropping logistik untuk di Sumatera Barat juga cukup dan memadai. Kami laporkan untuk Sumatera Barat hasil penghitungan sementara dari Kemenpu untuk memulihkan ke sebelum terjadi bencana atau menjadi lebih baik, ini membutuhkan anggaran 13,52 triliun. Kemudian kami punya klaster logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma, Bapak Presiden. Ini juga barang-barang cukup banyak terus berdatangan. Sekarang di Halim Perdana Kusuma kami memiliki stok 629.765 kg barang-barang. Ini kami salurkan ke Sumatera, baik ke Aceh, ke Sumbar maupun ke Sumut. Dan kami gunakan berbagai alat transportasi, baik udara, milik TNI AU, kemudian kapal laut. Kami laporkan juga dari TNI AL juga mendukung 14 kapal laut, Bapak Presiden. Kemudian juga kalau memang barangnya banyak, kami juga menggerakkan charter dari swasta. Selanjutnya kami laporkan juga dari kementerian lembaga lain juga turun semuanya membantu. Salah satu contoh saja ini Bapak Presiden dari Kemensos juga melaksanakan pendirian dan penanganan dapur lapangan. Ini setiap titik sudah bekerja sama dengan kami. Kemudian ini kebutuhan mendesak Bapak Presiden di masing-masing wilayah, karena di daerah-daerah terisolir ini membutuhkan barang-barang yang seperti ini. Kami contohkan ada 18 barang. Yang pertama jembatan beli Bapak Presiden, kemudian genset, ada tenda keluarga. Memang seminggu ini Bapak Presiden kami fokus untuk mengirim logistik permakanan. Nah, tentu saja untuk jumlah tenda, baik tenda pengungsi maupun tenda keluarga masih kurang. Sehingga kalau ada sebagian pengungsi yang masih mengungsi seadanya, ini yang kami terus perbaiki supaya mereka bisa tinggal di tenda-tenda yang lebih layak. Kemudian mobil tangki air, rata-rata air bersih juga terganggu ini Pak Presiden di masing-masing kecamatan, masing-masing desa. Kami juga mohon pengadaan mobil tangki. Kemudian juga masih ada beberapa daerah yang terisolir yang jalur transportasinya menggunakan air. Ini juga ada perahu, baik perahu rubberboat maupun perahu polietilin. Ini motor roda 3 diperlukan untuk mengangkut sampah Pak Presiden. Karena sampah taburan dan alat-alat transportasi di kabupaten kota yang terisolir itu lumpuh Pak Presiden. Seperti contoh di Aceh Tamiang kami masuk, tidak ada satu kendaraan pun yang bisa jalan, sehingga harus dibantu dari luar Pak Presiden. Kemudian toilet portable, sepeda motor trail ini juga sangat berguna bagi mobilitas pasukan. Internet Starlink Pak Presiden ini sangat membantu. Kemudian ada pompa untuk membersihkan rumah-rumah, kantor, lingkungan yang terendam lumpur atau kotor. Kemudian mobil dapur umum, mobil angkut sewa, ini kami juga bekerja sama dengan TNI Pak Presiden. Jadi transportasi ke kecamatan, ke desa, Pak Bupatinya nggak punya sarana angkut Pak Presiden. Seperti di Aceh Tamiang nggak punya sarana angkut, sehingga harus kita sewakan. Nah, kemarin kita minta bantuan Kodam 1 Bukit Barisan 5, kemudian kami sewakan 5, kami WP-kan ke Pak Bupati, paling nggak 1 bulan begitu. Kalau Pak Bupatinya punya 10 kendaraan. Apa itu? Truk Bapak. Truk untuk mengangkut personil, mengangkut barang-barang begitu Bapak. Kemudian juga ada pakaian anak-anak, pakaian dewasa, obat-obatan
dan pasukan BPTNI Bapak Presiden. Jadi untuk menembus titik-titik desa, kemudian kecamatan, itu perlu bantuan pasukan TNI Polri Bapak Presiden. Sesuai kebutuhan. Nah, kalau seperti Aceh Tamiang kami paling sedikit 300 orang kemarin. Itu juga digunakan untuk membantu membersihkan rumah sakit yang kondisinya parah, sehingga kalau dibersihkan oleh pasukan TNI Polri dan relawan itu dalam beberapa hari bisa bersih dan bisa beroperasi lagi. Kemudian kami laporkan ini secara nasional Bapak Presiden dari Kementerian PU dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian Bapak Presiden, 51,82 triliun. Kemudian rencana aksi tindak lanjut kami sarankan atau kami lakukan ada 7 poin Bapak Presiden. Yang pertama yang akan kami lakukan setelah ini adalah meningkatkan pelayanan korban, pengungsi dan masyarakat umum. Kemudian mendistribusikan hak-hak santunan ahli waris bagi korban yang meninggal dan hilang Bapak Presiden. Kemudian memang ini stok mencukupi logistik yang permakanan baik nasional maupun provinsi. Ini segera kami akan dorong sampai tingkat yang terbawah, sampai dengan tingkat desa, gampong dan nagari. Kemudian kami juga untuk daerah-daerah yang relatif sudah pulih seperti di Sumatera Barat, sebagian di Sumatera Utara, ini kami akan masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi Bapak. Jadi tidak sama-sama nih Bapak Presiden. Jadi daerah yang sudah lebih baik dia bisa duluan. Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI Polri Bapak Presiden. Kemudian yang untuk pembangunan huntara itu TNI Polri. Kemudian untuk huntap, hunian tetap Bapak Presiden, setelah huntara jadi kemudian dibangun hunian tetap, kami mohon yang relokasi, yang harus pindah, itu kami mohon dari Kementerian PKP yang membangun Bapak Presiden. Kemudian yang tanahnya tidak harus pindah, karena mungkin banjirnya dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tapi rumahnya rusak, itu kami perbaiki oleh Satgas BNPB. Ini salah satu contoh Bapak Presiden, ini contoh hunian sementara Bapak Presiden. Ini hunian sementara apabila tanahnya cukup dari pemerintah daerah. Ini satu keluarga. Itu apa? Satu keluarga per preset. Luasnya berapa tuh? Luasnya tipe 36 Pak Presiden, 8 kali 5 Pak Presiden. 3. Jadi daripada mereka tinggal di tenda, ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara Pak Presiden. Ini bisa bertahan. Satu hunian harganya berapa? Harganya sekitar 30 juta Pak Presiden. Satu hunian sementara. Ada WC kamar mandi. Ada WC kamar mandi, siap. Di dalam satu, tapi karena huntara ini 30 juta ya? 30 juta Pak Presiden. Itu bahannya apa itu? Prefabnya 36 ya? Ya, tipe 36 Pak Presiden. Saya kira termasuk murah itu. Ya, 36. Siap. Tapi ini hunian sementara Pak Presiden. Harga Jadi 30 juta. Jadi seperti hanya dia tinggal kepala keluarga tuh hanya tinggal maksimal setahun Pak Presiden. Maksimal di situ setahun. Setelah itu baru dipindahkan ke hunian tetap yang lebih layak. Ini adalah kalau misalnya. Tapi kalau prefabnya bagus itu bisa lebih dari 1 tahun tuh. Siap. Iya kan? Siap, betul. Hanya konsep kita mungkin mohon izin menyarankan hunian sementara tidak lebih dari 1 tahun, kecuali beberapa kejadian karena memang pembagian tugasnya kepala daerah harus menyiapkan lahan, pemerintah pusat yang membangun Pak Presiden. Nah lahannya ini kadang-kadang yang agak bermasalah lama sehingga terpaksa lebih dari 1 tahun. Karena itu kita bangun yang lebih layak dan bisa lebih dari 1 tahun. Ini kalau tanahnya cukup Pak Presiden, kalau tanahnya tidak cukup kami bangun seperti ini Pak Presiden. Jadi bentuk barak, tetapi ini lebih nyaman daripada ditinggal di tenda Pak Presiden. Ya. Kemudian ini berapa lama bisa bikin hunian sementara seperti ini? Seperti di di Lewotobi Pak Presiden, Satgas Kodam 9 Udayana itu memindahkan 8.000 KK di Gunung Lewotobi. Sekarang sudah masuk ke Huntara semua.
tidak sampai 6 bulan, 1 tahun Bapak Presiden bisa. Karena Membangunnya berapa lama membangunnya? membangunnya 6 bulan Bapak Presiden. 6 bulan jadi Bapak Presiden. Memudahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya. Lebih cepat Bapak Presiden. Kalau bisa Siap. lebih cepat dari 6 bulan ya. Siap. Karena itu kami mohon dari Satgas TNI Polri Bapak.